Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Selasa 25 Februari 2025, dengan bacaan Alkitab dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah 1 Samuel pasal 2 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Jangan berbantah, taatilah Tuhan. Membantah adalah satu sifat yang seringkali dilakukan oleh manusia, tak terkecuali orang Kristen. Dalam hidup ini, kita pasti pernah melakukan bantahan atau penyangkalan terhadap suatu hal. Biasanya, bantahan atau penyangkalan yang dilakukan seseorang adalah untuk tujuan defensif atau pembelaan diri. Jika bantahan atau sangkalan itu adalah untuk tujuan yang positif, misalnya untuk mengklarifikasi atau meluruskan suatu hal yang dianggap menyimpang, maka tidak ada salahnya untuk berbantah. Namun pada kenyataannya, seringkali manusia membantah untuk tujuan melawan atau menentang kebenaran. Hal inilah yang juga diperlihatkan dalam teks ini, bahwasannya banyak umat Tuhan yang berbantah atau melawan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Samuel 2 ayat 10 menegaskan kedaulatan Tuhan atas seluruh ciptaannya, termasuk kepada Hana yang dianugerahkan Tuhan seorang anak yang bernama Samuel. Ia berjanji akan memberikan anaknya kepada Tuhan sebagai pelayannya. Ayat ini mengandung pengharapan yang mendalam bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, sekaligus sebuah peringatan keras bagi yang menentangnya. Dalam konteks ini, Tuhan bukan hanya sebagai hakim yang adil, tetapi juga sebagai pelindung bagi orang yang diurapinya. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang dikasihinya, tetapi juga memberikan kebinasaan bagi orang-orang fasik. Di sini ada perbandingan mengenai sikap Tuhan kepada orang yang dikasihinya dan kepada orang fasik yang memusuhi Dia. Yang satu mendapatkan kelimpahan berkat, kasih dan penyertaan, sedangkan yang lain mendapatkan kebinasaan, murka dan kehancuran. Artinya, Tuhan tidak suka kepada orang yang berbantah dengan dirinya, sebab orang-orang yang berbantah dengan dirinya sama saja dengan orang fasik. Barang siapa yang menentang Tuhan, pada akhirnya mereka akan mengalami kekalahan, karena Tuhan akan menghakimi setiap kejahatan dan menegakkan kebenaran. Sebaliknya, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada hamba-hambanya yang setia. Saudara yang terkasih, melalui ayat renungan harian hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Raja yang absolut dan dalam pengaturannya tidak ada satu kekuatan pun yang lebih besar darinya.
Oleh karena itu, jangan berbantah dan taatilah Tuhan, sebab Tuhan adalah Sang Pengadil semesta. Kita tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun, karena Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Tinggal bagaimana kita taat kepada kehendak Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk taat kepadamu dalam situasi hidup yang kami jalani sekarang. Buatlah kami menjadi orang yang taat pada firman-Mu, sehingga kami akan berhasil dalam melakukan pekerjaan kami. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Calvin Daines P. Panggabean STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.